Halo semuanya, di video ini akan membahas mengenai Perang Teluk Satu. Perang Teluk Satu merupakan perang yang melibatkan negara Iran dan negara Irak. Adapun latar belakang terjadinya Perang Teluk Satu yaitu dalam perkembangannya, sengketa antara Irak dan Iran muncul setelah Khomeini berkuasa. Ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, Irak di bawah pemerintah Saddam Hussein ingin mengembalikan daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Babilonia di masa lampau. Menurut sejarah masa lalu, negara Irak merupakan pewaris dari kerajaan Babilonia. Untuk itu, Irak melancarkan serangan ke Iran sehingga meletuslah perang antara Irak dan Iran. Kedua, perbedaan aliran antara kedua negara yaitu aliran Syiah Iran dan Sunni Irak. Ketiga, pasukan Irak berhasil menerobos perbatasan Iran pada tanggal 22 September 1980 dikarenakan masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara. Keempat, Irak secara sepihak membatalkan perjanjian dengan Iran tanggal 22 September 1980. Perjanjian itu adalah perjanjian Algier tahun 1975 mengenai penguasaan bersama atas daerah Shat al-Arab yang kaya akan minyak. Kelima, kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Ruhollah Khomeini dalam revolusi Iran. Keenam, ambisi Saddam Hussein untuk tampil sebagai orang nomor satu dan dihormati di dunia Arab. Ketujuh, percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak, yaitu Deputi Perdana Menteri Irak, Tariq Aziz. Kedua, jalannya Perang Teluk Satu yang berlangsung pada tahun 1980 sampai 1988. Jalannya perang ini terbagi dalam beberapa periode. Periode pertama, tahun 1980 sampai 1982, penyerbuan oleh Irak. Irak mempunyai sasaran yang jelas terhadap Iran. Ada dua objektif Irak dalam serangannya ke Iran, yaitu yang pertama, menguasai wilayah-wilayah strategis serta kaya minyak di Iran. Kedua, mencegah tersebarnya revolusi Islam di wilayah tersebut. Berikut serangan yang dilancarkan Irak terhadap Iran. Yang pertama, tanggal 22 September 1980. Jet-jet tempur Irak menyerang 10 pangkal udara Iran bertujuan menghancurkan pesawat tempur Iran di darat. Serangan ini berhasil menghancurkan gedung amunisi serta jalur transportasi darat. Namun, sebagian besar pesawat Iran tetap utuh karena terlindung dalam hanggar yang terproteksi khusus. Kedua, tanggal 23 September 1980. Irak melakukan serangan darat ke wilayah Iran dari 3 front sekaligus. Inti serangan ini adalah untuk menguasai Khuzestan dan Shat al-Arab. 4 dari 6 divisi pasukan Irak dikirim untuk menguasai wilayah tersebut. Hasilnya, Irak berhasil menguasai wilayah Iran seluas 1000 km persegi. Lalu, serangan balasan yang dilancarkan oleh Iran yaitu yang pertama, awal tahun 1981, Iran sempat berusaha melakukan serangan balasan namun gagal karena Presiden Iran Bani Sadr nekat memimpin langsung pasukan reguler Iran sekalipun ia memiliki pengetahuan militer yang sangat minim. Akibatnya, pasukan Iran dikepung pasukan Irak dan banyak dari kendaraan lapis baja Iran hancur. Kedua, pesawat-pesawat F-4 milik Iran melakukan serangan ke wilayah Irak dan berhasil melumpuhkan sejumlah titik penting di Irak. Namun, kurangnya amunisi dan suku cadang yang hanya bisa didapatkan oleh Amerika Serikat membuat Iran lebih banyak memakai helikopter yang dipasangi persenjataan darat sebagai pendukung dari udara. Periode kedua, tahun 1982 sampai 1984, titik balik mundurnya Irak. Pertama, bulan Maret 1982, dalam operasi militer di bawah kode sandi Operasi Kemenangan, pasukan gabungan Pasha dan Basij milik Iran berhasil menembus garis depan pasukan Irak. Kedua, bulan Juli 1982, Iran melancarkan serangannya ke kota Basra, Irak di bawah kode sandi Operasi Ramadan. Namun, Irak berhasil mencegah Iran melengsek lebih jauh berkat ketangguhan persenjataannya di garis pertahanan. Tetapi Irak harus kehilangan sejumlah wilayah karena dikuasai Iran. Keberhasilan Iran memukul balik Irak membawa kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat. Lalu mereka memutuskan untuk membantu Irak sejak tahun 1982. Ketiga, penyerbuan tahun 1983. Iran melakukan 5 penyerbuan dengan mengerahkan ratusan ribu tentaranya. Iran sempat berhasil menembus garis pertahanan Irak, namun Irak berhasil memukul balik Iran dengan melakukan serangan udara mendadak secara besar-besaran.
Keempat, bulan Februari 1984, Iran menggelar Operasi Fajar 5 dan 6 yang ditargetkan ke kota Kut al-Amara dengan tujuan memotong jalur perairan yang menghubungkan Baghdad dan Basrah. Serangan Irak tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan dalam arah peperangan dan sekalipun wilayahnya diserang. Periode ketiga tahun 1984 sampai 1988, Perang Tanker. Pada tahun 1984, Irak yang baru mendapat bantuan pesawat tempur super Entente terbaru dari Prancis melakukan operasi militer di laut mulai dari Muara Sa'd al-Arab hingga pelabuhan Iran di Bushehr. Target operasi militer tersebut adalah semua kapal yang bukan berbendera Irak di wilayah operasi militer. Tujuannya untuk memblokade ekspor minyak Iran dan mempengaruhi ekonominya sehingga Iran mau berunding dengan Irak. Periode keempat tahun 1987 sampai 1988, ikut campurnya Amerika Serikat dampak dari tanker. Situasi perang tanker yang semakin membabi buta membuat Kuwait meminta bantuan pihak internasional tahun 1986. Uni Soviet adalah negara pertama yang merespon dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk mengawal kapal tanker Kuwait. Kebijakan Uni Soviet lalu diikuti oleh Amerika Serikat tahun 1987. Faktor pendorong ikut campurnya Amerika Serikat dalam Perang Teluk I karena kapal perangnya ditenggelamkan oleh pesawat tempur Irak sehingga 13 awak kapal meninggal. Irak pun meminta maaf sambil mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan dan permintaan maaf Irak diterima oleh Amerika Serikat. Ironisnya, sesudah insiden itu, Amerika Serikat justru menyalahkan Iran dengan alasan Iranlah yang menyebabkan peperangan semakin berkobar. Tuduhan Amerika Serikat lalu diikuti tindakan Amerika Serikat mengirim armada lautnya untuk mengawal kapal-kapal tanker milik Kuwait yang mengibarkan bendera Amerika Serikat. Periode kelima tahun 1988, genjatan senjata. Pada tahun 1988, pertempuran mulai kembali ke arah Irak, di mana Irak berhasil meraih beberapa kemenangan atas Iran. Dalam kurun waktu tersebut, Irak juga berhasil merebut sejumlah besar alutsista milik Iran dan menguasai kembali semenanjung Al-Faw, serta Kepulauan Majnun yang kaya akan minyak. Yang ketiga, dampak Perang Teluk I. Pertama, dampak sosial ekonomi. Perang Teluk I menelan korban jiwa yang sangat besar dari kedua belah pihak. Jumlah korban tewas selama perang diperkirakan mencapai 750.000 hingga 1 juta jiwa. Perang ini juga menghancurkan perekonomian. Iran dan Irak melakukan cara yang sama untuk memperkuat militer mereka dengan cara memobilisasi rakyat sipil untuk ikut perang. Mobilisasi rakyat sipil inilah yang membuat banyak pabrik kehilangan tenaga kerjanya. Akibatnya, perekonomian di kedua negara mengalami stagnasi dan bahkan inflasi yang juga dialami oleh kedua negara. Kedua, dampak politik. Pada awal Perang Teluk, pemimpin spiritual Iran, Imam Khomeini dan Presiden Ali Khamenei memanfaatkan isu politik untuk menyatukan berbagai golongan politik di Iran. Upaya ini berhasil ketika sejumlah golongan politik mampu dimobilisasi untuk mendukung perang. Namun, terdapat golongan lain yang menjadi oposisi utama pemerintah dari kelompok Mujahidin. Khomeini menganggap jika kelompok Mujahidin merupakan antek Amerika Serikat yang berusaha menyerang Iran dari dalam. Sebagai balasan, kelompok Mujahidin membentuk National Council Resistance atau NCR untuk menggulingkan Khomeini. Namun, usaha NCR mengalami kegagalan karena popularitas Khomeini yang begitu luas di kalangan rakyat Iran. Lalu, gejolak politik juga terjadi di Irak. Partai Ba'ath yang merupakan partai pemerintah menjadikan perang sebagai alasan utama untuk melakukan konsolidasi nasional. Strategi Partai Ba'ath ini mendapat perlawanan keras terutama dari suku Kurdi serta Partai Komunis Irak. Namun, perlawanan dari kedua kelompok tersebut tidak mampu menggoyahkan kekuasaan Partai Ba'ath. Ketiga, dampak terhadap dunia internasional. Sejumlah negara di Timur Tengah menyatakan dukungan baik kepada Irak maupun kepada Iran. Negara-negara Arab pada umumnya memilih untuk mendukung Irak. Alasan utamanya adalah kekhawatiran menyebarnya semangat revolusi Islam Iran apabila Iran mampu mengalahkan Irak. Satu-satunya negara Arab yang mendukung Iran adalah Suriah. Alasan utama Suriah mendukung Iran karena kepentingan bilateral kedua negara begitu dekat, terutama dalam bidang ekonomi. Akhir Perang Teluk I, tanggal 28 September 1980 dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 479. Resolusi ini menghendaki Irak dan Iran untuk menghentikan perang dan menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Namun Iran menolak karena Irak enggan menarik pasukannya di wilayah Iran.
Tanggal 24 September 1986, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 582 yang berisi perintah gencatan senjata serta penarikan pasukan dari kedua belah pihak. Namun Iran kembali menolak dengan alasan Irak telah melakukan agresi terhadap wilayah mereka sehingga upaya perdamaian gagal. Penolakan Iran untuk menerima resolusi PBB akhirnya membuat Amerika Serikat turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Amerika Serikat memaksa Iran menerima resolusi Dewan Keamanan PBB. Tanggal 3 Juli 1988, kapal Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh pesawat sipil Iran yang dalam perjalanan menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden Ali Khamenei akhirnya terpaksa menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 589 yang berisi tentang perintah gencatan senjata. Saddam Hussein kemudian juga menerima resolusi tersebut. Mungkin sekian pembahasan mengenai Perang Teluk 1. Terima kasih.